Halo teman-teman, selamat datang kembali. Kita semua pasti pernah mendengar tentang Sumpah Palapa, sebuah sumpah legendaris yang menyatukan Nusantara di bawah bendera Majapahit. Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik layar ambisi besar itu? Apakah ini benar-benar tentang persatuan ataukah tentang penaklukan yang kejam tanpa ampun? Hari ini, kita akan menggali lebih dalam sisi gelap Gajah Mada yang jarang sekali diceritakan di buku-buku sekolah kita. Siapkan diri kalian, karena kenyataannya mungkin lebih kelam dari yang kalian bayangkan selama ini. Dalam episode spesial kali ini, kita tidak hanya akan membahas kejayaan, tapi juga intrik, pengkhianatan, dan darah yang tertumpah demi sebuah ambisi. Saya akan membawa kalian menelusuri jejak-jejak sejarah yang sering kali sengaja dikaburkan. Kita akan melihat bagaimana Gajah Mada bertransformasi dari seorang prajurit biasa menjadi sosok paling berpengaruh sekaligus paling ditakuti di tanah Jawa. Pastikan kalian menonton sampai akhir, karena ada fakta mengejutkan tentang akhir hidup Sang Mahapatih yang masih menjadi misteri besar hingga detik ini. Mari kita mulai perjalanan ini ke masa abad ke-14. Gajah Mada tidak lahir sebagai bangsawan. Ia memulai karirnya dari bawah, sebagai anggota pasukan elit Bayangkara yang sangat setia. Karirnya melesat setelah ia berhasil menyelamatkan Raja Jayanegara dari pemberontakan Kuti yang mematikan. Namun, di balik kesetiaan itu, ada rumor bahwa Gajah Mada sendirilah yang membiarkan atau bahkan merencanakan kematian Jayanegara di tangan Tabib Tanca. Mengapa? Karena Jayanegara dianggap sebagai raja yang lemah dan tidak bermoral terhadap saudara perempuannya sendiri. Ini adalah langkah pertama Gajah Mada dalam membersihkan jalan menuju visi besarnya untuk Majapahit. Setelah kematian Jayanegara, tahta beralih ke Tribuwana Wijaya Tunggadewi, dan disinilah Gajah Mada benar-benar menunjukkan taringnya. Saat pelantikannya sebagai Mahapatih, ia mengucapkan Sumpah Palapa yang sangat terkenal itu. Dia berjanji tidak akan menikmati palapa atau kesenangan duniawi sebelum seluruh Nusantara tunduk pada Majapahit. Banyak yang melihat ini sebagai bentuk patriotisme yang luhur, tapi bagi kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, sumpah ini adalah pernyataan perang. Ini adalah awal dari ekspansi militer yang agresif yang akan mengubah wajah kepulauan ini selamanya. Namun tahukah kalian bahwa cara Gajah Mada menyatukan Nusantara tidak selalu melalui diplomasi yang damai? Banyak catatan sejarah menunjukkan bahwa ia menggunakan taktik bumi hangus dan intimidasi militer yang sangat keras. Kerajaan-kerajaan yang menolak tunduk akan menghadapi kekuatan penuh armada Majapahit. Bayangkan ketakutan yang melanda pelabuhan-pelabuhan kecil saat mereka melihat kapal-kapal raksasa Majapahit muncul di Cakrawala. Bagi Gajah Mada, tujuan menghalalkan segala cara, dan persatuan tidak bisa dicapai tanpa paksaan bagi mereka yang membangkang. Salah satu titik tergelap dalam sejarah Gajah Mada adalah obsesinya terhadap kerajaan Sunda. Sunda adalah satu-satunya kerajaan besar di Jawa yang tetap merdeka dan tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Gajah Mada melihat ini sebagai penghinaan terhadap sumpahnya. Ia tidak bisa membiarkan ada satu lubang pun dalam peta kekuasaannya. Konflik ini memuncak pada sebuah tragedi yang akan mencoreng nama besarnya selamanya. Sebuah perencanaan yang awalnya tampak seperti pernikahan politik ternyata menjadi perangkap maut yang sangat licik. Mari kita bahas tentang peristiwa Bubat yang sangat terkenal itu. Raja Hayam Wuruk, yang merupakan penguasa Majapahit saat itu, jatuh cinta pada Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri dari Raja Sunda. Pernikahan ini direncanakan sebagai aliansi damai untuk mempererat hubungan dua kerajaan bersaudara ini. Raja Sunda beserta rombongannya datang ke Majapahit tanpa membawa pasukan perang besar, melainkan rombongan pengantin yang penuh sukacita. Mereka berkemah di lapangan Bubat, menanti sambutan resmi dari Istana Majapahit dengan penuh harapan akan masa depan yang damai. Namun, Gajah Mada melihat ini sebagai kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. Alih-alih menyambut mereka sebagai tamu agung atau kerabat baru, ia menuntut agar Dyah Pitaloka diserahkan bukan sebagai pengantin permaisuri, melainkan sebagai tanda takluk atau upeti dari Sunda kepada Majapahit. Ini adalah penghinaan yang luar biasa bagi harga diri orang Sunda. Gajah Mada secara sepihak mengubah perjanjian diplomatik menjadi tindakan tunduk paksa.
Tindakan ini dilakukan tanpa persetujuan penuh dari Raja Hayam Wuruk yang sebenarnya sangat mencintai sang putri. Raja Sunda menolak mentah-mentah tuntutan tersebut. Bagi mereka, lebih baik mati dengan terhormat daripada hidup sebagai budak atau bawahan yang terhina. Suasana di lapangan Bubat yang tadinya penuh tawa berubah menjadi sangat mencekam dalam sekejap. Gajah Mada segera mengerahkan pasukan Bayangkara dan tentara Majapahit untuk mengepung perkemahan rombongan Sunda. Ketegangan memuncak dan apa yang seharusnya menjadi pesta pernikahan berubah menjadi medan pembantaian yang mengerikan di tengah hari yang terik. Pasukan Sunda yang tidak siap berperang, hanya membawa senjata upacara, tetap melawan dengan gagah berani sampai titik darah penghabisan. Mereka terbantai habis, termasuk Raja Sunda dan para bangsawan lainnya. Tragedi yang paling memilukan adalah ketika Dyah Pitaloka melihat seluruh keluarganya tewas, memutuskan untuk melakukan bela pati atau bunuh diri demi menjaga kesucian dan kehormatannya. Bayangkan perasaan Hayam Wuruk saat mengetahui calon istrinya tewas akibat kesombongan menterinya sendiri. Ini adalah luka yang tidak pernah sembuh dalam sejarah hubungan Sunda dan Jawa. Tragedi Bubat adalah bukti nyata bagaimana ambisi satu orang bisa menghancurkan kebahagiaan banyak orang. Gajah Mada mungkin merasa telah memenangkan wilayah secara administratif, tapi ia kehilangan kepercayaan dari rajanya sendiri. Hayam Wuruk sangat terpukul dan marah. Peristiwa ini menandai awal keretakan hubungan antara sang raja dan mahapatihnya. Gajah Mada yang tadinya tidak tersentuh mulai dikritik oleh kaum bangsawan lainnya. Mereka menganggap tindakannya terlalu gegabah dan merusak citra Majapahit sebagai pelindung Nusantara. Setelah peristiwa itu, posisi Gajah Mada mulai goyah. Ia tidak lagi menjadi orang kepercayaan utama di istana. Meskipun ia tetap menjabat sebagai Mahapatih, pengaruhnya perlahan memudar. Banyak sejarawan berpendapat bahwa Sumpah Palapa yang begitu diagungkan sebenarnya adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menyatukan pulau-pulau, namun di sisi lain, ia menciptakan kebencian yang mendalam di hati rakyat kerajaan yang ditaklukkan. Persatuan yang dipaksakan seringkali meninggalkan luka yang bertahan selama berabad-abad. Mari kita bicara tentang karakter pribadi Gajah Mada. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat dingin dan kalkulatif. Dalam naskah-naskah kuno, ia jarang digambarkan tersenyum atau bersosialisasi. Hidupnya didedikasikan sepenuhnya untuk negara, atau lebih tepatnya untuk visinya tentang negara. Dedikasi yang ekstrim ini membuatnya kehilangan sisi kemanusiaannya. Ia seringkali mengabaikan etika dan moral demi apa yang ia sebut sebagai kepentingan yang lebih besar. Apakah ia seorang pahlawan, ataukah dia sebenarnya adalah seorang diktator militer pertama di Nusantara? Selain tragedi Bubat, ada juga sisi gelap mengenai cara Gajah Mada mengelola kekuasaan internal. Ia diketahui memiliki jaringan mata-mata yang sangat luas untuk mengawasi para bangsawan dan pejabat Majapahit. Siapapun yang dianggap mengancam stabilitas kerajaan atau meragukan keputusannya akan segera disingkirkan dengan berbagai cara. Ini menciptakan atmosfer ketakutan di dalam istana. Majapahit di bawah Gajah Mada adalah sebuah negara yang kuat secara militer, tapi sangat tegang secara politik internal. Menariknya, meskipun ia adalah tokoh sentral, asal-usul Gajah Mada tetap menjadi misteri. Tidak ada catatan pasti tentang siapa orang tuanya atau di mana ia lahir. Beberapa legenda menyebutkan ia adalah anak dari dewa, sementara yang lain mengatakan ia berasal dari kalangan rakyat jelata di Bali atau Jawa Timur. Kerahasiaan identitas ini mungkin sengaja dipelihara untuk menciptakan aura mistis dan tak tersentuh di sekitar dirinya. Gajah Mada tahu benar kekuatan dari sebuah branding dan misteri dalam menjalankan kekuasaan. Kekejaman dalam perang juga tercatat dalam beberapa ekspedisi Majapahit keluar Jawa. Misalnya, saat penaklukan Bali atau Sumatera, ada laporan tentang penghancuran total desa-desa yang memberikan perlawanan sengit. Taktik ini dimaksudkan untuk memberikan pesan yang jelas kepada kerajaan lain, tunduk atau musnah. Gajah Mada percaya bahwa untuk membangun sesuatu yang besar, pondasinya harus diletakkan dengan besi dan api. Ini adalah sisi militarisme yang seringkali diperhalus dalam narasi sejarah modern kita demi kepentingan nasionalisme. Namun, kita juga harus melihat dari perspektif lain. Tanpa ketegasan Gajah Mada,
Mungkinkah Nusantara akan tetap terpecah belah dan mudah dijajah oleh kekuatan asing yang mulai berdatangan? Inilah dilema moral terbesar saat kita mempelajari tokoh ini. Ia adalah seorang visioner yang melampaui zamannya, tapi metodenya sangat brutal. Ia menciptakan identitas bersama bagi orang-orang di kepulauan ini, meskipun identitas itu lahir dari paksaan militer Majapahit yang sangat kuat. Kembali ke masa akhir hidupnya, setelah peristiwa Bubat, Gajah Mada seolah-olah dipensiunkan secara halus oleh Hayam Wuruk. Ia diberi tanah di Madakaripura sebagai tempat peristirahatan. Namun, banyak yang percaya bahwa ini adalah bentuk pengasingan politik. Sang Mahapatih yang dulunya mengatur segalanya, kini harus menghabiskan hari-harinya jauh dari pusat kekuasaan di Trowulan. Bayangkan rasa frustasi seorang pria yang hidupnya adalah tentang kendali, tiba-tiba kehilangan semua kendali itu dalam sekejap karena satu kesalahan diplomatik. Kematian Gajah Mada pun diselimuti kabut misteri. Ada versi yang menyebutkan ia meninggal karena sakit pada tahun 1364. Namun, versi lain yang lebih mistis menyebutkan bahwa ia tidak benar-benar mati, melainkan melakukan moksa atau menghilang ke alam gaib karena kecewa dengan dunia. Tidak adanya makam yang pasti bagi Gajah Mada memperkuat teori-teori ini. Hingga kini, para arkeolog masih berdebat tentang di mana sebenarnya jasad sang tokoh besar ini disemayamkan, atau apakah ia memang meninggalkan jasad fisik sama sekali. Setelah Gajah Mada tiada, Majapahit tidak pernah lagi menemukan pengganti yang sepadan. Jabatan Mahapatih bahkan sempat dikosongkan karena tidak ada yang mampu memikul beban kerja dan visi sebesar Gajah Mada. Ini menunjukkan betapa sentralnya peran dia dalam struktur kerajaan. Namun, ketiadaan sistem yang mandiri selain dari figur pribadinya juga menjadi kelemahan besar Majapahit. Begitu sang tokoh kuat hilang, benih-benih keruntuhan kerajaan mulai muncul ke permukaan secara perlahan. Jadi, apa yang bisa kita petik dari sisi gelap Gajah Mada? Pertama, bahwa sejarah tidak pernah hitam putih. Seorang pahlawan bagi satu pihak bisa menjadi penjahat bagi pihak lain. Gajah Mada adalah pahlawan bagi visi kesatuan Indonesia modern. Tapi bagi sejarah Sunda, ia adalah arsipek tragedi yang memilukan. Memahami kedua sisi ini sangat penting agar kita tidak terjebak dalam romantisme sejarah yang semu. Kita harus berani melihat luka masa lalu untuk bisa benar-benar sembuh dan melangkah maju. Kedua, ambisi yang tanpa disertai empati akan selalu membuahkan tragedi. Gajah Mada terlalu fokus pada peta dan garis batas, hingga ia lupa pada manusia-manusia di dalamnya. Sumpah Palapa adalah prestasi intelektual dan politik yang luar biasa, tapi biaya kemanusiaannya sangatlah tinggi. Ini adalah pelajaran berharga bagi para pemimpin masa kini, bahwa persatuan yang sejati dibangun di atas meja makan yang inklusif, bukan di atas tumpukan mayat lawan politik atau kerajaan tetangga. Buku sekolah kita mungkin sengaja menyembunyikan sisi gelap ini untuk menumbuhkan rasa bangga nasional. Memang di masa awal kemerdekaan, Indonesia butuh sosok pemersatu yang kuat seperti Gajah Mada untuk dijadikan teladan. Tokoh seperti Muhammad Yamin sangat gencar mempromosikan Gajah Mada sebagai simbol nasionalisme. Namun, sekarang saat kita sudah dewasa sebagai bangsa, kita harus siap menerima kebenaran sejarah secara utuh dengan segala noda dan cacatnya. Kejujuran sejarah adalah fondasi dari kedewasaan sebuah bangsa. Pernahkah kalian mendengar tentang istilah Gajah Mada kompleks? Ini adalah kecenderungan untuk menghalalkan segala cara demi mencapai kesatuan atau kekuasaan yang absolut. Dalam politik modern Indonesia, bayang-bayang cara kerja Gajah Mada terkadang masih muncul. Gaya kepemimpinan yang top-down dan mengesampingkan aspirasi lokal demi keseragaman nasional adalah warisan yang perlu kita kritisi terus-menerus. Gajah Mada bukan sekadar tokoh masa lalu. Dia adalah cerminan dari kecenderungan kekuasaan yang ada dalam diri kita semua. Satu hal lagi yang jarang diceritakan adalah bagaimana Gajah Mada mengelola ekonomi Majapahit. Ia menetapkan pajak yang cukup berat kepada wilayah-wilayah taklukan untuk membiayai angkatan lautnya yang besar. Hal ini seringkali memicu pemberontakan kecil yang jarang tercatat di sejarah utama. Persatuan Nusantara yang ia ciptakan sebenarnya sangat mahal harganya secara ekonomi bagi rakyat jelata. Gajah Mada adalah seorang manajer sumber daya yang sangat efisien, namun dingin terhadap penderitaan ekonomi rakyat bawah.
Ada sebuah teori menarik yang menyebutkan bahwa Gajah Mada sebenarnya ingin menggulingkan monarki dan mendirikan sistem yang lebih militeristik. Kedekatannya dengan pasukan Bayangkara dan pengaruhnya yang melampaui raja-raja membuatnya menjadi ancaman bagi struktur kerajaan tradisional. Apakah Gubat adalah kegagalan yang disengaja oleh lawan politiknya untuk menjatuhkannya? Ataukah itu memang kesalahan murni dari egonya yang terlalu besar? Dunia intelijen kuno Majapahit ternyata sama rumitnya dengan dunia spionase modern. Walaupun penuh kontroversi, kita tidak bisa memungkiri bahwa tanpa Gajah Mada, konsep Indonesia mungkin tidak akan pernah ada di benak para pendiri bangsa kita. Ia memberikan kita blueprint wilayah yang luas. Tugas kita sekarang bukan untuk memuja pribadinya secara membabi buta, melainkan untuk mempelajari strateginya sambil membuang metode kekerasannya. Kita harus menjadi Nusantara yang bersatu karena cinta dan kesepakatan bersama, bukan karena takut akan armada perang Sang Mahapati. Misteri Madakaripura tetap menjadi tempat yang sakral hingga kini. Banyak orang datang ke sana untuk mencari spirit Gajah Mada. Tapi mungkin spirit yang paling berharga yang ditinggalkannya adalah pengingat bahwa kekuasaan itu fana. Sebesar apapun sumpahmu, sekuat apapun pasukanmu, pada akhirnya sejarah akan menghakimimu berdasarkan kemanusiaan yang kamu tinggalkan. Gajah Mada menghilang dalam kesunyian, meninggalkan sebuah imperium besar yang perlahan tapi pasti mulai meredup tanpa kehadiran tangan besinya. Terima kasih sudah menemani saya dalam perjalanan mendalam menelusuri sisi gelap sang legenda hari ini. Sejarah adalah guru terbaik jika kita mau mendengarkan sisi-sisi yang tidak nyaman sekalipun. Saya harap video ini membuka perspektif baru bagi kalian tentang sosok Gajah Mada dan masa kejayaan Majapahit. Jangan biarkan rasa ingin tahu kalian berhenti di sini. Teruslah membaca dan mencari tahu, karena kebenaran seringkali tersembunyi di balik lapisan-lapisan narasi yang kita anggap sudah pasti. Kalau kalian suka dengan pembahasan sejarah mendalam seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian Gajah Mada adalah pahlawan murni atau tokoh yang haus kekuasaan? Jangan lupa subscribe untuk update seru lainnya tentang misteri Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah kritis dan jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya.